Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaningsih, asal instansi dari SMA Negeri 1 Bojongsoang. Saya akan melaporkan IKI bulan Februari. Pada saat ini, sejalan dengan visi misi SMA Negeri 1 Bojongsoang, yaitu meningkatkan pelayanan prima bagi peserta didik dan orang tua, juga visi misi Jawa Barat, yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi. Pada saat ini saya akan memaparkan sedikit permasalahan yang pernah dihadapi di sekolah, yaitu para siswa atau siswi yang memakai kosmetik berlebihan di sekolah, utamanya yaitu di dalam kelas, ya. Deskripsi permasalahannya, banyak siswi ataupun siswa, karena siswa pun ada yang menggunakan kosmetik, ya, seperti perempuan, ditemukan menggunakan kosmetik secara berlebihan di dalam kelas, baik saat di kelas ataupun sesaat sebelum pulang sekolah. Jadi di antara mereka ada yang menggunakan kosmetik secara berlebihan, ya, bukan hanya bedak, akan tetapi menggunakan lipstick seperti orang dewasa, bahkan blush on, bahkan pensil alis, bahkan yang buat bulu mata dan lain sebagainya. Biasanya mereka pergunakan lengkap itu pada sesaat sebelum pulang. Jadi pada saat bel berbunyi, ketika yang lain bergegas untuk pulang keluar gerbang, mereka bergegas untuk ke kamar mandi dan mereka menggunakan kosmetik secara berlebihan. Pada saat di kelas iya, dan pada saat sebelum pulang juga dipakaikan kembali kosmetiknya tersebut. Nah, di sini ternyata yang menjadi akar permasalahannya di antara mereka, setelah dimintai informasi mengenai ini, mengapa mereka menggunakan kosmetik secara berlebihan ke sekolah, di antaranya karena mereka itu mencari perhatian, ya. Mencari perhatian siapa? Banyak hal. Ada yang memang mencari perhatian karena dia kurang perhatian dari rumahnya, ada yang seperti itu. Ada juga yang memang mereka mencari perhatian karena mereka memiliki pacar di dalam kelasnya ataupun pacar di luar kelas, gitu, sehingga mereka merasa harus selalu tampil cantik di depan pacar mereka. Lalu ada juga siswa yang dalam rangka tracing atau mencari pacar, mencari sosok yang diinginkan menjadi pendampingnya atau menjadi pacarnya. Dan selain itu ada juga para siswa yang merasa bahwa ini sudah menjadi kebiasaan saya di rumah, gitu. Jadi mungkin mereka melihat sosok model ibunya atau saudara lain, mungkin kakak, mungkin bibi, ataupun siapapun yang sudah terbiasa menggunakan kosmetik dan dia memakaikan kepada dirinya, dan terkadang salah tempat, ya, menggunakan kosmetik pada saat dia bersekolah, gitu. Oke, selanjutnya alternatif solusi yang diberikan yaitu dilakukan konseling, ya, dilakukan konseling. Jadi betul-betul digali akar permasalahannya, ya. Siswa menghadap kepada guru satu persatu kenapa mereka melakukan itu, karena apabila memang mereka mencari perhatian karena tidak mendapatkan perhatian di rumahnya, berarti perlu digali lagi kenapa ini bisa terjadi dan kapan terjadinya, gitu. Karena berarti di sini siswa membutuhkan penanganan lebih, gitu, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian. Nah, lalu solusi selanjutnya dilakukanlah diskusi, ya.
karena bagaimanapun para remaja ini mereka memiliki target, tujuan dalam hidupnya. Jadi ditanya apa harapan kamu dalam hidup ini, terutama soal masa depan gitu. Dengan eh, melakukan hal seperti ini, apakah itu hal yang baik untuk diri sendiri dan orang lain atau bagaimana ya? Lalu selanjutnya dilakukan tanya jawab tentang tata tertib sekolah. Jadi di sini sekolah mencoba untuk mengingatkan, tapi dengan cara melakukan tanya jawab, mencoba untuk eh, memberikan informasi tapi dengan tidak menasehati. Jadi sekolah bertanya kepada siswa tersebut apa yang menjadi tata tertib sekolah, apakah pantas seorang siswi ataupun siswa menggunakan kosmetik berlebihan di sekolah gitu ya. Mungkin memakai kosmetik yang segala dipasang itu sah-sah saja, silakan-silakan saja, asal tempatnya yang tepat, misalkan pada saat dia akan undangan atau pada saat dia akan pemotretan dan lain sebagainya. Tapi tidak pada saat dia bersekolah, gitu ya, bukan pada saat dia belajar di dalam kelas, mungkin seperti itu. Lalu solusi selanjutnya, sekolah membiarkan siswa untuk menjadi seorang decision maker terbaik. Jadi pada saat sudah dilakukan konseling, diskusi, tanya jawab, lalu sekolah memberikan kepercayaan kepada siswa. Siswa diminta untuk menjadi pemberi keputusan terbaik. Jadi apa yang harus kamu lakukan ya, yang harus siswa lakukan? Kebanyakan dari siswa menjawab bahwa saya harus berpenampilan seperti seorang yang terpelajar ya. Seperti seorang yang terpelajar itu dalam artian dia harus menggunakan pakaian sesuai dengan yang disarankan, yaitu seragam sekolah, dan tidak menggunakan kosmetik secara berlebihan. Mungkin kalau untuk siswi boleh dengan menggunakan sunscreen seperti itu ya, untuk terhindar dari matahari yang berlebih mungkin. Lalu seperti lip gloss, cukup sampai situ gitu, tidak dengan hal-hal yang lain yang membuat gaduh di kelas, membuat gaduh satu sekolah, sehingga pada akhirnya itu akan memunculkan permasalahan lain selanjutnya gitu, apabila ada siswa yang menggunakan kosmetik secara berlebihan, dan sekolah menghindari semua hal itu. Nah, di sini ada quotes yang selalu dinyatakan oleh sekolah bahwa kamu harus menjadi diri sendiri, ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.